Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan di Cermis. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah dari Mas Andi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan teman-teman tekan dulu tombol subscribe, komen, dan share. Lalu langsung aja kita masuk ke ceritanya. Begini ceritanya. Jadi Andi ini adalah seorang pegawai di perusahaan daerah yang bergerak di bidang pembangkit listrik. Awal mulanya Andi ini ditempatkan di daerah Purwakarta. Beliau difasilitasi sebuah rumah dinas atau mes di sekitaran tempat kerjanya. Karena sudah berkeluarga, Kang Andi mengajak keluarganya yaitu satu orang istri dan dua orang anaknya yang berusia 6 tahun dan 2 tahun. Di hari pertamanya, mereka menempati rumahnya yang mereka rasa menyenangkan, nyaman. Kalau gambaran rumahnya sendiri, bisa dibilang gambaran rumahnya itu masih rumah bergaya Belanda, teman-teman. Di depan ada teras, lalu kemudian pintunya di tengah rumah, dan kanan kiri ada jendela. Nah, ketika kita masuk, ada kamar besar di sebelah kanan, untuk kamar mandi di sebelah kiri, dan kamar kedua ada di sudut kiri belakang. Di sudut kiri belakang, di belakang kamar ada dapur, dan di samping dapur itu ada pintu untuk ke area belakang, ke halaman belakang. Di belakang sendiri ada sebuah kebun ya, seperti itu ya, ditumbuhi tanaman-tanaman begitu. Untuk lingkungan, halaman depan rumah sendiri itu di depannya ada kali. Dia seperti turunan begitu ke bawah ya, ditumbuhi semak-semak, dan untuk tetangga sekitar jaraknya 30 sampai 50 meter. Untuk udaranya sendiri di sana sangat sejuk, dan seperti kita tahu daerah-daerah ke arah Bandung begitulah ya. Nah, hari itu ketika sampai di rumah dinas, kegiatan yang biasa dilakukan orang pindahan adalah biasa beres-beres. Di hari pertama dan hari kedua, Andi membantu istrinya Cici merapihkan pakaian dan perabot-perabot. Di rumah itu ada 2 kamar, dan Andi berencana memakai kamar depan sebagai kamar utama untuk mereka tidur. Sedangkan kamar yang kedua di belakang, Andi dan Cici berencana untuk menempatkan parabot-parabot mereka yang belum beres begitu, ditempatkan di kamar tersebut. Untuk kamar belakang itu kondisinya sebenarnya kosong, teman-teman. Hanya ada tempat tidur yang berbahan kayu jati yang nampaknya memang keras. Andi berpikir mungkin tempat tidur itu memang tidak dibawa penghuni yang lama. Sementara karena kamar tidur itu kosong, maka oleh Andi dan Cici diletakkanlah parabot-parabot itu di kamar tersebut. Di malam kedua mereka tinggal, Andi tiba-tiba dibangunkan oleh Cici. Cici membangunkan Andi, dia bilang katanya mendengar anak kecil menangis. Pada waktu itu, Cici sedang menyusui anaknya yang kedua, yang kecil. Ketika sedang menyusui, dia mendengar anak kecil menangis. Lalu Cici membangunkan Andi. "Yah, yah, bangun. Sepertinya ada anak kecil menangis di belakang. Coba lihat dulu." Begitu kata Cici kepada Andi. Ternyata sebenarnya Cici itu sudah 2 hari, sudah 2 malam mendengar anak kecil menangis. Makanya Cici membangunkan Andi di malam kedua.
Lalu tanpa pikir panjang, Andi pun memeriksa ke halaman belakang. Memang pada waktu itu suara tangisannya sudah tidak terdengar oleh Andi. Andi buka pintu belakang dan yang ada hanya semak-semak dan pohon-pohon yang tumbuh di belakang. Dan waktu itu memang suasana sudah gelap. Lalu Andi berkata kepada istrinya Cici, "Kamu mimpi kali, Mah?" Alia membantah, "Mimpi bagaimana? Orang aku tadi masih nyusuin Alia, aku udah 2 hari ya dengar suara anak menangis. Makanya kita cek dulu. Takutnya ada yang buang anak atau ada anak kecil nyasar." Karena mereka sudah memeriksa dan ternyata tidak apa-apa, lalu kembalilah mereka tidur seperti biasa. Besok malamnya, ketika mereka sedang tidur, giliran Andi lah yang mendengar suara tangisan. Tapi kali ini yang Andi dengar itu bukan tangisan anak kecil seperti yang Cici kemarin dengar. Andi mendengar suara tangisan perempuan yang terdengar sangat sedih, teman-teman. Lalu karena dia tidak mau membuat istrinya takut, Andi memeriksa sendiri. Dia mencoba memberanikan diri, keluar kamar, menyalakan lampu dan mengecek di kamar belakang atau ruang sekitar lainnya. Dia melihat di kamar belakang, tengok kanan kiri, dia lihat tidak ada apa-apa. Lalu Andi kembali ke ruang tengah dan mencoba mengecek ke bagian yang lain. Andi ke dapur dan dia juga melihat tidak ada apa-apa. Kemudian terakhir Andi mengecek ke bagian belakang rumah. Dia membuka pintu, tapi seperti yang kemarin yang dia lihat hanya semak-semak pohon belukar aja. Dari kejadian yang dialami Andi semalam, Andi berpikir bahwa hal tersebut mungkin karena dia belum melakukan syukuran gitu di awal dia kedatangan mereka. Maka keesokan harinya Andi pun baru menceritakan kepada Cici tentang kejadian semalam bahwa dia mendengar tangisan seorang perempuan. Dia menceritakan kepada Cici dan mengajak Cici untuk melakukan pengajian sederhana, mengundang tetangga sekitar, membacakan Al-Quran seperti biasa. Mendengar cerita Andi, Cici pun setuju untuk mengadakan pengajian tersebut. Maka setelah sholat Isya malamnya, Andi dan Cici mengundang tetangga sekitar, mengadakan pengajian, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan sedikit tausiah dari beberapa ustadz, seperti yang terjadi pada pengajian-pengajian umumnya. Mereka berharap pada malam itu atau malam-malam selanjutnya tidak ada tuh gangguan-gangguan lagi yang seperti mereka alami kemarin. Dan rupanya gangguan tidak serta-merta berakhir, teman-teman. Pada malam itu ada kejadian yang lebih aneh lagi. Cici mengalami kejadian yang lebih aneh. Pada malam itu Cici terbangun. Dia berdiri lalu membuka pintu keluar kamar. Tanpa sempat menyalakan lampu, Cici menuju ruang tengah rumah. Dengan terkejut dia melihat ada seorang ibu dan seorang anak yang sedang duduk di kursi tamu mereka. Ibu itu memakai baju yang lusuh, rambutnya sepanjang bahu, dan wajahnya tampak lebam-lebam. Kemudian untuk anaknya sendiri hanya terlihat tertunduk sambil menangis. Ibu tersebut memandang ke arah Cici seperti minta dikasihani. Sebenarnya Cici sendiri merasa takut dan dia sempat berpikir ini mimpi atau bukan sebenarnya. Cici pun menghampiri, dia bertanya, "Ibu siapa? Kenapa malam-malam ada di rumah saya?" Ditanya seperti itu, ibu tadi bukannya menjawab, dia malah terisak menangis. Dan anak yang di sampingnya pun menatap dengan tatapan yang tajam ke arah Cici. Cici bertanya di dalam hatinya, mereka ini sebenarnya siapa? Mbak Cici sendiri bercerita bahwa mereka beradu pandang dan kedua orang yang ada di hadapannya tadi
berdiri. Mereka menuju arah kamar mandi sambil menjauh dan keduanya berkata, "Tolong, tolong," begitu. Karena penasaran, Cici menghampiri kedua orang tersebut. Mereka masuk kamar mandi dan tiba-tiba, gubrak, pintu kamar mandi terbanting. Nah, dari situ Cici sudah tidak sadarkan diri. Nah, kata Mas Andi, menurut dia pada waktu itu di kamar tidurnya alarm berbunyi. Biasanya alarm itu mereka setel sekitar pukul 5 pagi. Mendengar alarmnya berbunyi, Andi bangun dari tidurnya. Tapi pada waktu itu dia tidak melihat istrinya di kamar tidur. Mungkin Andi berpikir bahwa Cici mendahuluinya keluar untuk sholat subuh. Tapi ditunggu-tunggu oleh Andi nih 15 sampai 20 menit, Cici nggak balik-balik juga. Dan dia juga tidak mendengar ada aktivitas di luar kamar. Maka karena itu Andi langsung keluar untuk, katanya dia sih mau sekalian sholat subuh begitu. Setelah keluar kamar di tengah rumah, dia agak bingung melihat kursi tamunya yang tidak pada posisinya, tidak rapih lah begitu ya. Dan yang lebih mengagetkan Andi lagi, dia melihat istrinya yang terbaring, istrinya Cici nih, yang terbaring di depan pintu kamar mandi. Pagi harinya setelah kejadian itu, Cici lalu menceritakan kepada Andi, "Ya, aku ingat, aku itu semalam mimpi. Ada perempuan dan anaknya datang ke sini. Mereka minta tolong, lalu masuk kamar mandi. Terus aku samperin, tiba-tiba kamar mandinya kebanting. Pas aku bangun, ternyata kamu sudah ada di hadapan aku. Apa aku ngigo kali ya?" kata Cici kepada Andi. Sebenarnya Andi juga bilang sempat melihat Cici bangun dan keluar kamar, tapi Andi mengira Cici hanya mau buang air kecil atau minum. Makanya ketika Cici bangun dari kamarnya tidak dihiraukan oleh Andi. Nah, sejak kejadian Cici tidur di depan kamar mandi, istrinya Andi, Cici ini sering mengalami mimpi-mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan anak kecil dan seorang ibu. Maka Andi mulai berasumsi ke arah-arah mistis dan gaib. Dia berpikir kalau ada sesuatu yang misterius dengan rumah ini. Kemudian dia berpikir juga kalau ini sebenarnya ada kejadian yang harus diungkap nih. Soalnya semuanya ada benang merahnya, yaitu seorang ibu dan anak yang sering menangis dan minta tolong. Dengan kejadian-kejadian itu, Andi pun mendatangi ayahnya yang memang seorang ustadz dan memiliki latar belakang pengobatan tradisional. Lalu Andi pun mengajak ayahnya nih Pak Samsudin ke rumahnya untuk melihat juga kondisi rumah dinasnya seperti apa. Berbekal dengan pengalaman dan pengetahuannya, Pak Samsudin mencoba menelaah cerita-cerita dan kejadian yang terjadi di rumah Andi. Dia mendengarkan Cici bercerita, lalu dia berkesimpulan sepertinya memang ada segolongan makhluk-makhluk atau jin yang berinteraksi dengan mereka ingin menyampaikan sesuatu. Tapi memang Pak Samsudin sendiri belum mengetahui sebenarnya apa yang dimaukan mereka, ya kan? Dia hanya berkesimpulan bahwa sepertinya ada tempat yang tidak beres nih, karena yang sering disebutkan di situ adalah kamar mandi. Lalu Pak Samsudin mengatakan kepada Andi, kayaknya ada yang nggak beres nih dengan kamar mandi kamu. Coba deh Andi kita bongkar kamar mandinya, kata Pak Samsudin kepada Andi. Ini sih baru kecurigaan Bapak aja ya, mudah-mudahan salah. Lanjut Pak Samsudin. Andi bertanya, emangnya kenapa Pak? Kenapa harus dibongkar? Ini sih baru kecurigaan Bapak aja. Kayaknya ada orang yang dikubur di situ. Waduh, Andi pun bingung dan terkejut. Serius Pak? Apa benar seperti itu? Ini baru analisa Bapak aja, kata Pak Samsudin.
Tapi karena Andi sudah penasaran dan ingin semuanya terpecahkan, pada hari itu Andi pun mengundang tukang gali tanah. Kemudian mereka mulailah menggali dan membongkar lantai kamar mandi tersebut dan menggali tanahnya. Kurang lebih sekitar kedalaman 1 meter, tanah itu digali dan alhamdulillah ternyata kata Andi tidak terdapat apa-apa. Karena tidak apa-apa dari hasil penggalian di kamar mandi tadi, Andi pun merasa lega karena ternyata analisa Pak Syamsuddin salah. Tidak ada orang yang dikubur di kamar mandi itu. Nah, karena sudah menjelang maghrib, ayah Andi, Pak Syamsuddin ini menginap di rumah Andi. Dia berencana tidur di ruang tengah. Dan ternyata pada malam harinya ketika Pak Syamsuddin tidur di ruang tengah bersama Andi, keluarlah Cici dari kamar. Lalu melihat anak menantunya keluar dari kamar, Pak Syamsuddin pun dengan refleks menanyakan, "Kamu mau kemana, Ci?" Cici sendiri ditanya seperti itu, teman-teman, bukannya menjawab, malah melotot dan berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Ya kan? Setelah berteriak tolong, tolong, Cici pun menangis dan tersungkur duduk. Mendengar istrinya menangis, spontan Andi terbangun. Lalu Pak Samsudin pun menghampiri Cici. Dia mulai bertanya, "Kamu siapa? Jangan ganggu keluarga anak saya," kata Pak Samsudin terhadap Cici pada waktu itu. Ternyata teman-teman, Cici waktu itu sudah kesurupan. Cici pun meronta-ronta, kemudian diruqyah ayat-ayat Al-Quran oleh Pak Samsudin dan dipegangi oleh Andi agar tidak semakin liar. Mungkin karena suara Cici yang pada waktu itu makin kenceng, maka mengundang tetangga-tetangga di sekitar. Datanglah 3 orang yang pada waktu itu menyaksikan kejadian tersebut. Cici yang sudah tidak sadarkan diri pada waktu itu terus menangis, wajahnya penuh kesedihan dan matanya selalu mengarah ke arah kamar belakang yang pada waktu itu memang dijadikan tempat penyimpanan barang. Pak Samsudin terus meruqyah Cici hingga Cici pingsan dan lemas. Andi dan tetangga yang menyaksikan Cici yang sudah lemas pada waktu itu merasa sudah mulai tenang. Pak Syamsuddin bilang, sepertinya sudah pergi, sudah keluar nih makhluk yang merasuki Cici. Ayo kita pindahkan Cici ke tempat duduk di ruang tamu. Nah, setelah sadar, Cici bercerita dia tidak merasa seperti kerasukan, tapi Cici seperti bermimpi. Dia bermimpi diajak ke kamar belakang oleh 2 orang yang selalu mendatanginya kemarin. Tetapi ketika dia mau mengarah ke kamar belakang, seperti ada yang menahan Cici begitu. Tanpa berpikir panjang dan mendengar cerita-cerita dari Cici, agar gangguan-gangguan di rumah putranya segera berakhir, Pak Samsudin pun melihat ke arah kamar belakang dan seperti mendapatkan petunjuk, dia memandang ke arah tempat tidur yang terbuat dari kayu jati tadi, teman-teman. Pak Samsudin berkata, "Ini dia tempatnya." Mungkin dia mengira pada waktu itu di situ tempatnya ya. Lalu Pak Samsudin mengajak Andi, "Ayo kita angkat tempat tidurnya. Saya curiga ada sesuatu yang janggal di sini." Nah, lalu Andi dan ketiga tetangganya memindahkan tempat tidur yang dari kayu jati tadi, teman-teman, dan ternyata memang benar di bawahnya ada keramik-keramik yang posisinya tidak sama dengan yang lain begitu. Makin merasa yakin dengan analisanya, dini hari itu pun ayah Andi, Pak Samsudin, meminta Andi untuk menghubungi tukang gali yang tadi pagi membantu mereka membongkar kamar mandi. Dengan bantuan dari tetangganya, Andi dan tukang gali tadi menggali sebidang tanah yang posisinya tadi di bawah tempat tidur. Setelah berjalan galian sedalam 50 cm, ternyata ada sesuatu yang mengejutkan dan mengagetkan semua orang yang ada di situ.
tukang gali tadi paculnya itu menghempas, benda putih yang tidak lain adalah tengkorak kepala manusia. Astagfirullahaladzim, kata tukang gali tadi, yang lain pun terbelalak matanya. Lalu dilanjutkan galian, lebih dalam dan mereka yakin bahwa yang mereka temukan adalah rangka-rangka manusia. Dan karena sudah yakin, maka ayah Andi dan tetangganya berinisiatif untuk menghubungi pihak yang berwajib agar mereka tidak salah dalam mengambil tindakan. Setelah aparat datang, maka disimpulkanlah bahwa tulang tengkorak tersebut adalah tulang tengkorak rangka manusia, satu orang dewasa dan satu orang anak kecil. Sementara setelah rumah itu disegel, Andi dan keluarganya diberikan rumah dinas yang baru untuk ditempati sementara. Dari laporan polisi disimpulkan bahwa tulang tengkorak yang mereka temukan itu adalah rangka manusia dari keluarga petugas dinas yang lama, penghuni yang lama, teman-teman. Ternyata petugas dinas yang lama ini membunuh istri dan anaknya, dan memang tidak disebutkan motifnya apa. Dari penyelidikan polisi tadi, maka terungkaplah suatu kejadian ini dan petugas dinas yang lama itu akhirnya ditangkap polisi dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikianlah cerita dari kami teman-teman dari kisah Mas Andi ini. Terus saksikan kami, jangan lupa tadi saya ingatkan subscribe lagi agar channel ini berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.